Berikutnya kita kembali lagi ya, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, sempat disinggung mengenai Perang Hudaybiyah sedikit ya di awal kisah tahun 6 atau peristiwa pada tahun 6 Hijriah. Lalu kemudian sempat diselingi dengan peristiwa masuk Islamnya Sumamah bin Usalah. Sekarang kita kembali ke permasalahan daripada Perang Hudaybiyah ya, atau Perjanjian Hudaybiyah nanti kita akan temukan yang mana ini merupakan suatu peristiwa yang mungkin sering kita dengar ya, yang masyhur di telinga kita mengenai Perjanjian Hudaybiyah. Sebelumnya kita sempat sampaikan bahwasanya Hudaybiyah adalah salah satu nama apa namanya nama sumur ya yang ada di antara kota Makkah dan Madinah ya, dan letaknya lebih dekat ke kota Makkah. Dan kita ketahui ya, perang Hudaybiyah itu tidak sempat terjadi angkat senjata karena apa namanya menjaga kehormatan, menjaga kesucian daripada Al-Baitul Haram ya. Nanti di sini juga akan ada yang namanya Bai'atur Ridwan. Jadi peristiwa Bai'atur Ridwan adalah peristiwa yang terjadi rentetan dari awalnya adalah perang Hudaybiyah. Kita sampaikan di sini bahwasanya sebagaimana dituliskan oleh Al-Ustaz Umar Abdul Jabbar, sababuha ya, sebab terjadinya perang Hudaybiyah adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yuridu Makkah mu'tamiran. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat dari Madinah memang sengaja mau pergi ke Makkah dengan tujuan mau umrah, la muhariban ya. Mereka tidak apa namanya membawa apa tidak berniat untuk berperang. Jadi mau ke Mekah memang murni mau umrah, tidak mau perang. Ya, bersama Nabi alfun wa khamsumi'atin minal muhajirin awal ansor. Nabi membawa 1.500 orang. Ya, jadi Rasulullah dan 1.500 orang itu pergi ke Makkah untuk umrah ya, bukan mau perang ya. Bila silahin, bahkan mereka tidak membawa senjata satu orang pun. Falamma alimat Quraisyun bi khurujihi ijtama'at liman'ihi an baitillahil haram. Nah, ketika kaum Quraisy Makkah ya, kaum kafir Quraisy Makkah mengetahui bahwasanya Rasul Muhammad SAW membawa 1.500 pasukan ke Makkah ya, lalu kemudian mereka mempersiapkan pasukan juga berkumpul untuk melarang kelompok umat Islam ini ya, Muhajirin dan Ansar yang ke Makkah ini mendekati Baitullahil Haram, mendekati Ka'bah seperti itu. Ya, jadi dilarang mereka ini. Walakin lam yahdus fiha harbun. Nah, ini kan ibaratnya ya, ketika ada suatu kelompok besar 1.500 orang datang mau ke Makkah ya, mendengar hal itu ada kelompok dari Makkah yang memang tinggal di Makkah mencegat ya, ya apalagi kalau bukan akan perang seperti itu kan. Namun tidak sempat terjadi peperangan atau tidak terjadi peperangan. Kenapa? Karena sama-sama menjaga kehormatan kesucian daripada Ka'bah seperti itu. Jadi eh, kedua pihak sama-sama dalam hal ini tahu ya bahwasanya ini adalah tempat yang mulia. Ya, Ka'bah itu adalah sesuatu yang bukan hanya bagi kelompok umat Islam saja, tapi juga bagi kelompok kafir Quraisy pun menjadi sesuatu yang penting. Sehingga kemudian kalau terjadi peperangan antara kaum kafir Quraisy dengan umat Islam dari Madinah di dekat Baitullahil Haram, maka akan menodai kesucian daripada Ka'bah ini ya, alladzi ja'alallahu haraman aminah. Mana rumah atau Baitul Haram, Ka'bah itu Allah jadikan sebagai tempat yang terhormat dan tempat yang aman seperti itu. Walamma wasala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Hudaybiyata arsalat ilaihi Quraisyun ar-rusula yas'alunahu an sababi maji'ihi. Ya, ketika Rasulullah SAW sampai ke Hudaybiyah. Jadi setelah dalam perjalanan ini ibaratnya kelompok dari Madinah datang sampai di Hudaybiyah. Lalu kemudian kalau kelompok Quraisy mendengar sudah siap mencegat. Nah, dalam hal ini kelompok Quraisy mengutus beberapa orang utusan ya ke kelompok umat Islam, lalu kemudian mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai sebab datangannya, mengapa kalian datang ke Makkah, ibaratnya seperti itu. Fa'arsala ilaihimur rasul. Rasul pun kemudian ya, jadi ibaratnya saling mengirim utusan. Kelompok kafir Quraisy ngirim utusan, kelompok apa namanya? Kelompok muslim pun mengirim utusan. Jadi sama-sama mengirim utusan untuk kemudian berdiskusi ya. Nah, ini kan sering terjadi ya. Ketika ada dua kelompok besar datang, tidak kemudian dua kelompok besar itu langsung berseteru, tapi pasti ada utusan dari kelompok ini datang, kemudian jadi negosiasi dan lain sebagainya. Dan ini terjadi ya. Nah, siapa yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemui kelompok kafir Quraisy? Farsala ilaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam musliman. Rasul mengutus
Utsman ya, liyu'limahum maqsidahu, yang tujuannya tadi adalah untuk memberitahu mereka mengenai maksud dan tujuan mereka datang ke kota Mekah, yaitu untuk berumrah bukan untuk berperang ya. Wa basyaral mustad'afina biqurbil fatah. Nah, sekaligus ya, jadi ada niat lain juga, yaitu apa? Memberi kabar gembira bagi orang-orang Makkah yang lemah gitu ya, atau umat-umat Islam yang tidak bisa hijrah ke Madinah gitu ya, atau yang tersiksa, yang dizalimi di Makkah, bahwasanya Al-Fath ya, istilahnya Fathu Makkah ya, pembukaan kota Makkah itu waktunya sudah dekat. Artinya kemerdekaan mereka itu sudah dekat, seperti itu. Ya, wa anallaha mudhiru dinihi. Ya, Allah adalah zat yang akan menampilkan, menampakkan ya, atau meninggikan agamanya, seperti itu. Falamma wasala habasathu Quraisyun. Akan tetapi ketika mereka kelompok utusan Rasul ini ya, Utsman dan beberapa orang ini sampai ke tempat yang dijanjikan untuk bertemu, justru kelompok Quraisy ini justru menangkap mereka. Jadi ditangkap nih Utsman dan apa namanya, orang-orang yang dibawa oleh Utsman tersebut ya, utusan-utusan Rasulullah ini ditangkap oleh kelompok Quraisy. Jadi awalnya niat yang mau negosiasi malah ditangkap mereka. Jadi dijebak seperti itu. Fasya'in dal muslimina anak Utsman qutil. Nah, ketika tidak ada kembali-kembali ya, jadi Utsman dan para apa namanya, orang-orang yang tadi diutus oleh Rasul itu kok nggak kembali-kembali ya. Nah, sehingga kemudian terdengar, tersebarlah kabar, tersiarlah kabar di hadapan umat Islam itu ya, di tengah-tengah umat Islam, bahwasanya Utsman ternyata telah dibunuh. Jadi Utsman ditangkap dan dibunuh oleh kelompok. Apakah mereka telah dibunuh? Barang seperti itu. Ya, jadi ada muncul satu kekhawatiran, lalu kemudian menyebar menjadi berita. Nah, ini kan sering terjadi ya, hoax itu kan seperti itu. Awalnya mungkin hoax itu tidak terjadi, tapi karena ada satu dua orang yang mungkin menyampaikan, lalu tersebar tanpa di cross check dulu apakah benar atau tidak, sehingga tersebar berita itu. Ya, begitupun hal ini. Nah, Utsman ditangkap, ya, tapi dalam kelompok umat Islam sendiri tidak mendengar kabar pastinya seperti apa, langsung tersiar bahwasanya Utsman ini telah terbunuh, seperti itu ya. Pada Rasulullah SAW lalu kemudian Rasul mengumpulkan umat Islam tadi di Hudaybiyah tadi, lalu kemudian menyeru mereka yang mengatakan kepada mereka untuk membuat baiat ya, membuat perjanjian. Perjanjian apa ya? Fabaya'uhu tahta syajaratin hunaka, yang mana baiat itu dilakukan di bawah pohon ya, yang ada di sana yang di Hudaybiyah. Apa isi baiatnya, perjanjiannya? Ala alla yafirru, bahwasanya mereka tidak akan kabur ya kalau seandainya terjadi peperangan. Di dalam ini eh, apa namanya, Rasulullah SAW ingin memastikan bahwasanya umat Islam 1.500 tadi yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak akan lari ketika misalkan nanti kita akan ada peperangan di depan, karena kita akan memastikan apakah Utsman benar terbunuh atau tidak, dan karena mereka juga tidak bawa senjata gitu kan. Nah, sehingga kemudian dibikinlah baiat kepada mereka bahwasanya kalian tidak akan kabur ya, misalnya mereka tidak akan kabur kalau saatnya terjadi peperangan. Waktu sama hadhil bai'atu bai'atu ridwan, dan dinamakanlah perjanjian ini sebagai perjanjian bai'atu ridwan ya, atau al bai'ah ya, bai'atu ridwan. Jadi kalau kita apa itu bai'atu ridwan? Ya, bai'atu ridwan adalah perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Hudaybiyah ya, agar kelompok umat Islam tidak kabur atau tidak lari kalau seandainya terjadi peperangan antara umat Islam dengan kafir Quraisy, seperti itu. Ya, Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin sudah masyhur kita dengar ya, mengenai apa namanya, perdamaian ya, perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah. Nah, kita mungkin lebih sering mendengar perjanjian Hudaybiyahnya dibandingkan dengan perang Hudaybiyahnya. Tapi kalau kita melihat sejarahnya ya, ada sebabnya perjanjian ini ya. Nah, lama alimat Quraisy bi bai'atir ridwan. Nah, ketika kelompok kafir Quraisy mengetahui bahwasanya ada bai'atur ridwan, atau dalam hal ini mungkin mereka nggak tahu istilah bai'atur ridwan, tapi mereka mengenal istilah bahwasanya kelompok umat Islam yang jumlahnya 1.500 tadi ya, itu sudah berbaiat kepada Rasulullah bahwasanya mereka tidak akan kabur, artinya mereka siap untuk berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khafat ala nafsiha, justru mereka yang gentar ya. Jadi mereka yang membuat permusuhan di awal, mereka yang membuat umat Islam menjadi marah kepada mereka, tapi justru ketika umat Islam siap untuk perang dengan mereka, mereka yang takut. Nah, ini kembali lagi ya, ketika umat Islam sudah angkat senjata ya, atau dalam hal ini sudah siap berperang, justru musuhnya yang takut, padahal musuhnya yang ngajak perang. Nah, itulah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, karena ya tadi ya, alasannya salah satunya karena
umat Islam ini kalau diajak perang itu senang. Kenapa? Karena kalaupun menang perang ya dapat keuntungan yang luar biasa. Kalaupun mati dalam peperangan ya keuntungan yang luar biasa pun akan didapatkan seperti itu. Ya, karena itu mereka senang-senang saja untuk berperang umat Islam ini. Ya, berbeda dengan kelompok kafir Quraisy yang takut mati lah, takut ini segala macam lah, sehingga beban psikologis itu kita tahu bahwasannya mungkin secara ilmu psikologis belum ada saat itu, tapi sekarang kita ketahui ya bahwasanya psikologi itu mempengaruhi seseorang yang dapat merubah sikap mereka, ya tiba-tiba berani menjadi takut, lalu kemudian bisa menyebabkan efek ini dan itu segala macam, sehingga kemudian ya itu ya salah satunya karena tadi ya ketika ada efek psikologi yang positif di dalam diri mereka sehingga kemudian mereka kalau mau perang ya senang-senang saja. Tapi kalau ada efek negatif ketika mau perang takut akhirnya sering kalahnya dibandingkan menangnya. Seperti itu, ya. Nah, ketika mendapat berita bahwasanya umat Islam telah berbaiat kepada Rasul siap untuk berperang kalau seandainya terjadi peperangan tidak akan kabur dan kafir Quraisy takut akhirnya ya mereka melepaskan Utsman dan orang-orang yang bersamanya. Jadi dilepaskan dikembalikan kepada Rasulullah SAW wa talabatis sulha. Namun tidak berhenti sampai di situ, mereka juga mau cari aman dengan meminta adanya perdamaian. Sudah kalau gitu kita damai. Kita kan sering perang terus ini ya. Bagaimana kalau kita berdamai? Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi kelompok kafir Quraisy meminta damai seperti itu ya. Fatamma bainahuma lalu kemudian apa namanya terjadilah perdamaian di antara kelompok kafir Quraisy dengan kelompok umat Islam dari Madinah gitu ya. Bisyurutil lati aradat ha Quraisyun. Nah, tetapi uniknya mereka minta damai ya, tapi syaratnya adalah sebagaimana yang disampaikan atau yang diinginkan oleh kelompok Quraisy gitu ya. Jadi mereka mau damai tapi syaratnya mereka gitu ya. Nah, di sini kita juga akan melihat bahwasanya kalau secara syarat memang nanti akan eh, merugikan sedikit merugikan umat Islam gitu ya. Tapi Rasul memilih tetap untuk bersepakat dengan mereka kembali lagi bahwasanya Rasul tidak ingin terjadi sesuatu yang sifatnya peperangan hingga kemudian menimbulkan adanya gesekan ya kehilangan umat Islam dan lain sebagainya. Nah, wa iya wad'ul harbi asyara sinin di antara bentuk perjanjian Hudaybiyah yang tadi disyaratkan oleh kelompok kafir Quraisy adalah tidak ada peperangan selama lebih kurang sekitar 10 tahun. Jadi wad'ul harbi itu artinya meletakkan perang ya, atau dalam hal ini tidak berperang selama lebih kurang 10 tahun ya antara kelompok kafir Quraisy ya dengan kelompok umat Islam. Jadi ada gencatan senjata. Nah, gencatan itu kan penghentian tembak menembak. Dalam hal ini tidak ada perang, menghentikan perang gencatan senjata. Yang kedua wa ayya manan nasu ba'dhum ba'dha ya saling istilahnya menahan diri ya, artinya saling memberikan keamanan sebagian dengan sebagian lain. Jadi kelompok kafir Quraisy tidak boleh mengganggu umat Islam pun tidak boleh mengganggu kafir Quraisy, seperti itu. Yang berikutnya wa yarji'anhum hadzal am. Mereka harus kembali ke Madinah tahun ini. Jadi tahun itu tidak boleh ada umat Islam yang ke Makkah, tapi mereka harus kembali ke Madinah saat itu. Ya, karena kan tadi konsepnya mereka mau ke Makkah mau umroh, gitu kan. Wa alla yaruddu man atahum minal muslimina wa alla yaruddu man atahum minal muslimina wa yarudda Muhammadun man atahum min Quraisy. Nah, ini beberapa aturan yang tadi kita katakan kurang adil sepertinya kalau kita lihat ya. Nah, ini yang kemudian nanti juga akan diprotes oleh kelompok kaum muslimin ya. Fatwadayaqal muslimun. Nah, kelompok kaum muslimin merasa keberatan dengan syarat ini ya karena ini sesuatu yang kurang adil rasanya ya min hadhihi syurut wala siyama man ihim min at-tawafi bil bait. Nah, di antara yang berat juga tadi ada beberapa syaratnya ya. Larangan untuk mereka untuk melakukan tawaf di Baitul Haram ya atau di Ka'bah. Jadi karena mereka harus kembali ke Madinah kan tahun ini nggak boleh mereka ke Makkah sehingga tidak bisa melakukan tawaf di Makkah. Ini salah satu juga yang menjadi alasan keberatan kelompok umat Islam terhadap perjanjian tersebut. Nah, tetapi fi ruju'ihi alaihi salatu wasallam minal Hudaybiyah ketika Rasul kembali dari Hudaybiyah, dari Hudaybiyah kembali perjalanan menuju Madinah, nazar alaihi suratul Fath, turun surat Al-Fath ya. Yang mana nanti isinya adalah mengabarkan dekatnya ya waktu kebebasan Makkah. Jadi sekarang sabar dulu, istilahnya seperti itu. Sekarang sabar dulu, insya Allah dalam waktu dekat Makkah akan terbuka kembali dan bisa didatangi dikunjungi oleh umat Islam nantinya ke depan seperti itu. Nah, fafarihal muslimuna bi busyra fathi Makkah
Maka kelompok umat Islam, ya kaum muslimin, bahagia senang karena berita akan datangnya Fathu Makkah, ya sudah dekatnya Fathu Makkah, wa alimu annahum labudda ayadkhuluha aminin muhallikina usahum, ibaratnya seperti itu, ya. Eh, dan mereka mengetahui bahwasanya akan masuk Makkah dalam keadaan aman dengan mencukur rambutnya. Nah, ini istilahnya kan bisa masuk Makkah dalam keadaan aman, tidak ada peperangan. Nanti sebagaimana yang akan terjadi, sebagaimana realnya nanti di Fathu Makkah, ya mereka diberi kabar gembira akan dekatnya waktu Fathu Makkah, lalu kemudian mereka akan masuk Makkah dalam keadaan yang aman, tidak ada peperangan, dan mereka bisa melakukan ibadah umroh bahkan haji di apa namanya di sekitaran Baitul Haram tanpa ada gangguan lagi dari kelompok kafir Quraisy, ya. Ba'da dzalika asbahal muslimuna ahraran. Setelah hal itu terjadi, maka kelompok umat Islam akan bebas merdeka, ya tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Ya ruhuna wa yaji'una kaifa sya'u. Mereka bisa datang dan pergi, ya pergi dan datang kapanpun yang mereka mau, bagaimanapun caranya. Wa azuman nufudun Nabi SAW. Mereka juga apa namanya kehormatan Nabi, ya wibawa Nabi atau pengaruh Nabi Muhammad SAW itu semakin besar setelah adanya hal tersebut. Wa kataba ila mulukit walil mujawirati li biladil Arab. Ya. Bahkan kemudian Rasulullah SAW menulis surat, ya untuk raja-raja yang berada di sekitaran wilayah Arab. Ya, jadi Rasul mengutus beberapa orang untuk mengirimkan surat dari beliau. Yada'uhum ilal Islam, mengajak raja-raja tersebut untuk masuk Islam. Faminhum man aslama, di antara raja-raja tersebut ada yang masuk Islam. Kan Najasyi Malikil Habasyah, seperti Raja Najasyi yang merupakan Raja Habasyah. Wa minhum man radda raddan jamilan. Ada juga di antara raja-raja tersebut yang menolak tapi dengan cara yang baik, artinya menolak dengan halus gitu ya. Kahirokla, nah, maksudnya Heraklius, ya. Kaisar Rom yang merupakan kaisar Rom, kaisar Romawi. Wal Muqawqis, ya. Nah, begitu juga contoh lain yang menolak adalah Muqawqis yang merupakan hakim Mesir, ya atau rajanya Mesir. Wa minhum man radda radda qabihan. Ada juga yang menolak dengan tolakan yang keras, tolakan yang kasar, ya. Jadi memang serta merta menolak. Wa ahana Rasulullah Nabi SAW, bahkan membunuh, ya atau menghinakan, ya dalam hal ini juga membunuh utusannya Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada mereka. Nah, di antara mereka yang menolak adalah Al Harith ibni Abi Syammar Al Ghassani, Al Harith bin Abi Syammar Al Ghassani, wa Kisra Al Furs, ya. Dan di antara yang menolak juga adalah kekaisaran Persia, ya atau Raja Persia yang menolak untuk masuk Islam seperti itu. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 setelah Hijrah. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.